netizen pada ngebully aku, katanya aku gemuk abis ngelahirin. Kamu ya? Aurel kalau ngeliat Atta zaman begini naksir gak? Dari awal aku deket sama Bang Atta gitu, aku juga bilang ke dia kayak, Pak, aku tuh benci dan aku tuh nggak suka banget sama yang namanya perselingkuhan. Aku bilang gitu. Aku tuh suka keluarga itu utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun ya. Ini kita sudah hampir mungkin bisa dibilang menuju 1 minggu sebelum Idul Fitri. Betul banget. Tapi hari ini Butik Haji Igun masih banyak customer-customer yang belum pada ngambil baju, Pam. Oh iya. Iya kan? Ini Pada udah order-order datang baju nih. tapi belum diambil. Hari ini yang rencana mau ngambil baju ada Atta, Lilintar, dan Aurel. Apa kabar? Gemes, lama nggak ketemu. Iya, seneng banget akhirnya ketemu Kak Igun. Jadi kalau misalnya Atta sama Aurel, apa yang membedakan keriuhan di rumah antara bulan Ramadan sama bulan-bulan biasanya? Menurut kamu Apa yang biasanya Aurel? lebih riuh kalau di bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan tuh ada momen buka puasanya. Jadi Nah, itu itu ribu menurutku karena persiapannya. biasanya bukan persiapan sih, tapi kayak misalnya nih aku lagi kerja, Aurel lagi kerja, tapi kita tuh usahain tuh bukannya di rumah. Jadi ribu banget, ayo kamu udah di mana? Udah di jalan. Atau belum kayak hari ini nih, tadi kan aku telat ke rumahnya. Ya. Karena aku masih syuting di mana tadi, di Tangerang. Jadi waktu saya udah di mana dulu, ini ribu banget nih. Enak ya Pam, ada yang nanyain saya ada di mana. Oh, ya. jadi pengen. Tapi kalau misalnya Aurel nyiapin buka puasa buat Atta punya menu-menu favorit nggak, kayak buka puasa tuh harus apa atau sahur harus apa gitu, ada nggak? Kalau Bang Atta sih pasti buka puasa wajib ini dulu kurma. Abis Kurma. itu dia suka banget nih loh sop yang apa sih buah, bukan buah ya? Es Yang buah. ada es buah yang cuman jelly sama kelapa, sirup merah, udah gitu Itu aja. bikin sendiri apa beli jadi? Bikin sendiri, bikin sama bikin. Karena adem gitu ya. Ada sebenarnya aku udah cukup mengurangi nih minum manis sama gorengan. Ya. Tapi memang kalau di bulan puasa nih kayak kadang-kadang Beda gitu loh, Beda. Kak. Kayak Di bulan ditunggu-tunggu. bulan puasa tuh kayak wajib banget gorengan, bubuk Betul. kacang, Iya lagi. ya, es teh Cicing-cicing manis. dikit lah. Betul. Tapi aku tahun ini Hebat. alhamdulillah Allah menjaga aku. Oh, Jadi bebas. aku selama bulan puasa ini aku buka puasa hampir almost everyday air kelapa. Itu hebat banget. Sama air itu kelapa akhirnya sama dia jadi pisang. turun kurang lebih 40 Udah turun sih. kilo. 40 Yes. kilo loh. Karena Dulu iya ini karena fit ya. netizen pada ngebully aku, katanya aku gemuk abis ngelahirin. Kamu ya? Kakak ngomongnya ke sini yang kesenggol ke sana. Enggak boleh gitu. Tapi aku selalu dibilang mirip Kak Igun pokoknya. Oh iya? Bibir Iya. gue dibilang Kak Igun. Iya. Pokoknya Kak Igun, Kak Karen semua tuh jadi satu di aku. Pokoknya Kak muka operasian muka kita iya, ya. muka kita bilang, muka Gila Kak deh. Igun, muka Kak Igun. Iya emang kenapa kalau muka Kak Igun? Emang kenapa? Lu mau ngatain Kak Igun apa? Bu, Ha? sabar. Kadang emosi, kadang Sabar, terbawa Bu. emosi. Kesel tuh kamu emosi. Tapi itu tadi kan aku tanya tentang makanan. Iya. Kalau tentang nih setipis tisu ya. betul. Kalau bulan Ramadan Kesabaran, kesabaran semakin tipis atau bisa handle? Semakin tipis aku. Kalau dia sabar, dia lebih ngalah, dia diem. Iya, Aku iya, yang- iya. Nggak bisa berhenti ya, Pak. Tapi biasanya yang mancing kesabaran setipis tisu itu apa tuh, Rel? Kadang ada aja dia kayak membuat nyebelin gitu loh, Kak. Misalnya apa tuh sesuatu hal yang harusnya simpel jadi ribet kadang. Ya, ya. Terus aku bilang, "Udah sabar, ini udah buka puasa tuh sabar, tenang." Gitu. Gitu gerasa-gerusu. Karena mungkin pengennya kayak semuanya tuh udah tertata Iya. gitu masih tahap Karena aku biasa. tuh tipikalnya kalau ada tamu nih, aku tuh suka ngelayanin, masukin kolak, Ya. bikin ini, Ya. bikin. Jadi itu Udah kalau udah diservis. sabar nih orang nih lagi buka. Kalau aku tipikalnya suka ngelayani, serve. I love to serve. Misalnya kalau punya tamu tuh di serve. Ya, mereka suka makan apa, Ditanyain, gitu. kamu ada yang kurang nggak? Aku pesenin makanan ya, ini kayak gitu. Ya. Suka ngelayanin tamu aku tuh. Nah kan waktu Atta masih bareng sama keluarga yang lain Iya, kan iya, iya. dulu kalau setiap Ramadan atau Lebaran kan selalu pindah-pindah negara Pindah-pindah. kan. Punya nggak Atta kenangan kayak paling seru jalanin Ramadan dulu Di mana? bareng sama keluarga besar tuh di negara apa? Sebenarnya ini tergantung sikonnya. Kalau misalnya waktu sebelum Gen Halilintar namanya naik, Ya. kan Bu, selalu Ramadannya selalu Lebarannya di Indonesia. Ya, Itu yang hari yang paling kita tunggu-tunggu tuh justru hari raya. ya. Karena kita dapat angpau kan banyak. Hmm. Jadi seneng tuh nyamperin semua keluarga jauh sampai ke jauh-jauh, cuma ngumpulin
THR. Apa sih namanya amplop Jadi lebaran katanya sumber yang terpercaya katanya kalau lebaran tuh paling males ke rumahnya Gen Halilintar karena anaknya banyak ya. Bener. Kalau yang nggak kaya-kaya banget kayaknya mau berbagi kayaknya aduh banyak banget baginya gitu kan. Lebih ke ini tekor ya. Tekor ya. Bukan males ke rumah Gen Halilintar, tapi males kalau Gen Halilintar datang ya. Nggak didatengin, datang Tekor ini sendiri. banyak banget nih. Soalnya dulu lumayan, walaupun misalnya per orang dapat gocap kan kalau 11 kan udah 600.000 ya, 550 ya. Nah tapi kamu sekarang sebagai kakak tertua kalau lagi lebaran gitu nanti mereka pada ke rumah Atta terus lo masih ngamplopin nggak? Kalau sekarang iya sebenarnya sih kalau adik kakak tuh kan enggak ya, tapi kan karena itu udah tradition jadi kita bawa lah amplop. Walaupun mungkin nilainya nggak terlalu penting ya, tapi Iya. tapi momen-momen Ada sih bagi-baginya momen itu yang itu. bikin Seru, iya. Tapi kalau dulu sih menurut aku itu penting ya. Karena kan ada om nih yang ngasih 100 ribuan, 150 ribuan. Jadi itu momen kita belanja sepuasnya itu kayak jajan tuh kayaknya hari lebaran. Ditunggu ya, ditunggu ya. Ditunggu. Jadi kayak kita bisa dapat jutaan per hari. Ya pada kalau kita masih kecil tuh kayak berharga banget loh kayak gitu. Iya benar. Punya duit 400 ribu, sejuta itu tuh kayak wah. Setahun sekali itu. Tahun sekali itu kayak bahagia. Terus duit itu boleh kita pegang, kita ke mall, main time zone kayak apa kayak. Tapi bukannya dulu kamu di umur 14 tahun udah jualan handphone dapat Jual handphone. Iya. Itu 13. Oh, 13 13 tahun. 13 14 tahun. Udah dapat 1 miliar tuh Kak. Itu omset ya kan, kalau omset kalau kita jualan handphone tuh 1% doang kan keuntungannya. 1%, 2%. Jadi omsetnya tapi 1 miliar. Oh iya. Tapi omset. Dia emang truly pedagang dari kecil. Pedagang. Kakak tahu nggak? Aku dulu pernah kaget. Jadi waktu itu aku pernah lagi make up sama salah satu MUA. Terus tiba-tiba dia cerita gini, Rel, kamu tahu nggak? Dulu Atta tuh pernah jualan kebab sama keluarganya di acara nikahan keluargaku. Gitu. Jadi dia dulu pernah jualan kebab di acara kayak di acara pernikahan gitu. Aku Jadi kalau ada orang acara tuh aku tanya butuhnya apa, aku siapin. aku kaget, hah? Kebab? Karena apa itu belum cerita kan? Kamu nggak tahu kok gue nggak tahu bisnis Gue nggak kebab tahu nih gitu. kebab gitu. Kemana tuh larinya uang ini bisnis kebab ya kan? Tapi dulu kan Belum, Kak, itu belum. zaman bala. Zaman bala. Terus pas aku tanya, emang kamu udah jualan kebab? Burger kayaknya burger. Burger apa kebab sih? Iya burger ya. Terus dia bilang, iya dulu aku kan keliling-keliling pokoknya segala macam dia jualin zaman dulu masih umur berapa tuh Pak? Ya belasan tahun lah. Belasan tahun. Jadi Pokoknya aku kan Iya. habis berhenti sekolah tuh aku jualin semuanya. dia demen jualan aja. Jualan. Jadi pokoknya dagang. orang ada acara ulang tahun boleh nggak ya aku yang makanannya aku yang jualan di situ. Ya. Nanti dia pesan misalnya 100 porsi, 200 porsi. Wah bersyukur dari malam aku siapin tuh sama Torik sama adik-adik sana. Seru ya. Itu kalau kayak gitu tuh Atta dapat yang nyuruh tuh maksudnya yang nyuruh tuh memang Umi atau memang ide sendiri anak-anak? Kalau aku sih ngerasa sadar diri ya, kayaknya bapakku punya anaknya 11 ya. Lelah ya, dia lelah ya. Tapi duitnya kan bukan buat aku ya, buat orang tua. Jadi buat orang tua ngidupin kita semua. Jadi aku ngerasa aku cukup bertanggung jawab sih di kehidupan pada saat itu. Masya Allah. Jadi inisiatif sendiri. Jadi aku nggak ngerasa harus nabung sendiri juga nggak harus. Yang penting bisnisnya jalan. Waktu itu keluarga juga hidupnya makin bagus, makan sejahtera, itu aku udah seneng. Bisa cicilan mobil kebayar gitu. Ya. Jadi customer Atta juga bersama dengan keluarganya Gen Halilintar juga nggak langsung berada di titik puncak ya, Ya, Ta. alhamdulillah, Ya kan? alhamdulillah. Pasti ada rangkak-merangkaknya juga, Orang ya tahunya kan? pas sudah di topnya aja Alhamdulillah. kali ya. Kalau gue tuh jujur pertama kali Gen Halilintar tuh dulu kalau ke Brownies yang nyanyi rame-rame itu Iya, One Big Family. Ziga apa? Ziggy Zaga. Zaga. Kalau Ziggy Zaga tuh era YouTube-nya kita udah lumayan gede, udah ada penghasilan dari YouTube. Aku dulu justru pas mereka lagi ngeluarin buku ya Tak, kalau nggak salah. Iya, iya. Yang aku main ke rumah Pondok Indah kalau nggak salah. Oh iya, duit bukan. lagi. Enggak. Enggak. Kagak. Kita bener-bener liputan. Oh itu ya kita udah jadi YouTuber. Ya. Alhamdulillah tuh pas udah jadi YouTuber kita bikin buku terus semua TV alhamdulillah waktu itu ngundang. Jadi kayak roadshow ya. Karena kita nge-cover lagu kan YouTube banyak banget. Ya. Dari lagu One Big Family, lagunya Despacito, lagu apa, lagu pokoknya dulu cover. Dan semuanya kemakan ya. kemakan dulu view-nya sampai tiba-tiba puluhan juta bahkan ratusan juta penonton. Ya, Dari situlah kami mendapatkan rezeki dari Allah yang nggak terduga lah. Akhirnya duit itu dikumpulin, kita ngontrak rumah di Pondok Indah yang gede-gede. Ya, ya. Karena kan buat keperluan konten. Betul, Jadi kan kalau rumahnya kecil dengan ada anak 11, kayaknya nyewa studio satu-satu tuh mahal ya kayaknya. Mahal, ya. Ya udah kita sewa rumah yang gede, misalnya kita punya budget dulu awalnya misalnya dari 1 juta sebulan, 5 juta sebulan sampai 10 juta sebulan sampai kita mampu waktu itu 15 juta sebulan tuh kan udah dapat rumahnya lumayan gede. Ya.
$1.000. Dan karena masing-masing anak tuh punya kontennya masing-masing Punya kontennya, pada punya waktu penghasilannya. itu. Punya masing-masing ya. Ya, dan disitulah kami bisa punya, waktu itu kakak datang di rumah, kita udah bisa sewa 200 juta per tahun nih kayaknya. Aku bilang mampu deh, bilang ke Umi, ayo aku yakin dengan kita kontrol YouTube Gen Halilintar, kita cari rumah 200 juta per tahun yang gede ada kolam renang. Ya. Insya Allah. Gas, karena waktu Gas. itu penghasilan YouTube kita udah di atas 40, 50, udah lumayan tuh. Jadi 1 tahun kan udah bisa 600, kayaknya 200 nih aman Kayaknya deh. bisa nih dan Bisa orang ngegandain juga lagi. suka ngelihatnya Suka. waktu itu. Jadi ada konten makan bareng, kalau Ramadan ada buka bareng. Ya, Itu kalau nggak salah di umur berapa sih tahu waktu itu tak? Itu udah lumayan gede sih, 18. Ini zaman ini. Oh kalau ini di bawah, ini Itu pas dia lebih jualan. muda lagi. Itu jualan belum nggak sih? jadi YouTuber. Hah? Itu masih Belum jadi jualan dia. YouTuber, belum. Ah ini aku lagi jualan ini. Tapi jujur, Aurel kalau ngeliat Ata zaman begini naksir gak? Hah? Enggak jujur? Enggak jujur? Ini jujur banget apa jujur aja? Jujur. Udah sayang bilang aja. Maaf ya Pak. Tapi jujur ya Kak, Ya. itu tuh kayak bukan dia gitu loh, lihat deh Kak. Kayak masa sebeda itu. Gue juga bingung tak kok. Dia kayak operasi ya? Enggak, tapi lo kok bisa jadi cakep ya Peta? Operasi kan kayaknya? Iya. Iya. Kayak Emang maksudnya orang tuh memang bentuk ada uang emang gak ada uang emang bisa beda. Glow up ya. Iya, karena menurutku dulu ini kan nggak pakai kendaraan, jadi kemana-mana tuh kebakar terus. Nah, Iya. kayak bukan dia kan Kak Iya. Yun? terus kan kalau aku makan tuh dulu, jadi sama adik-adik tuh adik-adik yang makannya duluan, jadi aku tuh kayak sisa-sisaannya. Jadi Dia kurus. Oh bener tak kayak gitu tak? Iya, kan Jadi 11. katanya tuh Bang Atta kalau cerita misalnya telur dadar. Dia tuh bagi dalam satu telur dadar tuh ini segini nih. Nah dia yang paling kecil. Oh Karena berarti kan dia kamu nggak tuh udah makan bener-bener gitu. jadi kayak wise Iya. man in the family gitu ya? Karena kan anak pertama. Jadi katanya dia paling nggak enak di antara yang Iya lain. karena lu lahir pas Umi sama Abi masih susah banget. Nah, Iya kalau kan? di eranya Kahtan gitu udah enak. Fateh udah enak ya Fateh. ya udah ngerasain enak lah. Wah mungkin Fateh ngerasain dia nggak enaknya cuma pas bayi doang. Kalau aku kan pas struggle-nya. Iya bener-bener dari awal bener-bener ngerangkak. Bener-bener rangkak, bener-bener ya. yang kayak kalau Umi punya karyawan tuh karyawan pertamanya ya aku gitu loh. Iya. Yang kerjanya yang jadi adminnya, yang ikut ngedesainin. Iya, iya. Bener-bener iya. turun Yang langsung. bener-bener tuh karyawan pertama kayak kalau dibilang YouTube Gen Halilintar salah satu editor pertamanya tuh aku sama Torik. Iya. Yang nggak ada karyawan. Iya bener-bener sibuk sendiri, ngedit sendiri, mikirin konten sendiri. dapat duit sendiri. Dapat duit sendiri. Buat keluarga akhirnya waktu itu kita meledak ya Allah kasih izin yang luar biasa bahkan semua anak followernya gede dan disitulah kita kalau semuanya dapat endorse kan kita ya waktu itu kita lagi Iya. ngerasa Allah ngasih emas lah ke keluarga kita gitulah dari konten kreator ini. Masya Allah. Terus aku tuh juga penasaran ya, mungkin memang ini udah agak lama. Berarti Ata itu dulu sekolah sampai SD? Aku lulusan SD, Oke. Tapi SMP SMA-nya? SMP SMA-nya aku akhirnya ikut Sama kejar homeschooling. paket. Bahkan aku tuh pas ujian SMA tuh baru aku umur 28. Enggak, itu dikarenakan dulu emang kamu nggak mau sekolah karena orang tua. Bantuin orang tua. keasikan bikin konten dan bantuin orang tua gitu. Bukan bikin konten, bantuin orang tua jualan. Bikin kontennya kan baru tahun 2000, mulai 2012 ya, 2012, 2011. Itu tarik ke belakang lagi dari 2007, 2008. Jadi aku bantuin orang tua Jadi lah. bener-bener full time untuk ngebantuin. Bantuin orang tua, walaupun orang tanya, kamu sekolah? Iya sekolah, padahal enggak. Memang bantuin orang tua lah. Makanya aku juga ngerasa kalau ditanya, pengen punya anak banyak juga enggak? Aku bilang punya anak banyak itu seru, bagus. Tapi harus punya orang tua yang tega juga. Yang bisa didiknya juga. Iya. Kalau enggak memang Karena it's sebenarnya not easy. kalau misalnya dilihat didikan zaman Umi Abi dulu sama didikan sekarang Ata Udah didik cukup beda anak-anak nih. Beda banget. Rasanya juga ada beda kan. Iya kan? Sekarang anak-anaknya juga mungkin nggak kayak anak dulu ya, bisa kayak gini. Sekarang tuh anak-anak Agak apa ya? Kritis, lebih kritis. Iya. kritis, ada mental health-nya juga. Dulu kan Ada anxiety. Dulu mah ya udah lu kalau takut bekerja. Disuruh apa harus ada reasonnya. Iya. Terus kalau zaman sekarang mungkin kalau anak-anak Ini boleh diminum ya? Boleh, Boleh, sayang. boleh Ini dong. air putih dari Pegunungan Cibubur. Ya. Masya Allah. Yes. Udah didoain Pak Haji. Silakan. Iya. Gimana? Iya kalau anak zaman sekarang mungkin kalau kita mau yang tega banget, takut, maksudnya kadang sosial media dia bisa aja upload, ih orang tua aku kok tega gitu. Bisa gitu kan Kak. Jadi kita juga kadang kalau sama yang sekarang ini harus dirangkul, Ya. tapi mungkin kita ngajak ngobrolnya lebih ke Bener. as a friend aja gitu. ya. Karena kalau gini kayaknya gini deh. Ya. Gitu. Karena aku zamanku kayak begitu. Kayak kemarin aku dengar katanya anak kamu pas ulang tahun minta disurprisein Jam 12 malam. Ya. Itu tuh kalau anak kecil gitu kamu ngerasa dia taunya dari mana itu? Kalau ulang tahun tuh harus disurprise. Ada nih Kak nih artikelnya nih.
sumpah itu dia tuh ngantuk. Dia bahkan selalu, jadi dia tuh kalau tradisi di keluarga aku gitu ya waktu sama Ngeliat mamahnya. Bunda sama Pipi tuh setiap jam 12 malam siapapun yang ulang tahun, mau aku, Azriel, Arsya semua tuh Semua dirayain, jam 12 tuh 12. kita tiup lilin gitu. Nah dia tuh kayaknya mungkin karena sering lihat video, terus waktu di rumah dia ngomong, mama besok kan aku ulang tahun, aku mau dong. Dia tahu tuh ulang tahun dia. Umur Dia bilang- berapa, Kak? Dia umur Ini 4 4 ya? Iya dia bilang aku mau ulang tahun aku disurprisein kayak orang-orang jam 12. Ya Allah. Aku bilang kamu ngantuk nanti. Enggak Pak, aku mau disurprisein. Padahal pada surprisein ngantuk kayak gitu. Ngantuk, tapi dia happy. Dia loyo. Dia bahkan sampai sekarang dia kalau nonton YouTube itu video itu dia ulang terus. Dia happy. Jadi memory core. Jadi memory core. Sampai ulang tahun dia kan dia minta temanya tuh Disney. Jasmine. Jasmine. Ini ada lagi nih tuh. Itu dia yang memang minta tuh. Request. Tau nggak sama desainernya dia panggil, dia minta bajunya aku mau yang kayak gini. Ininya dia pertama bilang aku mau segini, aku mau kelihatan ini. Papanya bilang nggak ada, enggak, Amin. Nggak ada. Ada Tadi seksi-seksi. sini bapaknya tuh. Aku supaya dia merasa mungkin dia didengar, aku bilang sama desainernya, Kak mungkin ditutupin pila ataupun bahan warna kulit, Iya, udah iya. kan? Selesai acara ini, baru tadi pas di rumah tiba-tiba dia ngomong gini, Mah kenapa waktu ulang tahun aku semua nggak ada yang pakai baju Jasmine, kenapa cuma aku? Dia ngomong gitu kan? Ya kan kamu yang ulang tahun. Oh gitu ya, emang kalau misalnya aku ulang tahun aku doang. Iya, jadi makanya kita kemarin pakai bajunya Arabian aja. Kenapa? Oh nggak apa-apa sih, biar unik aja. Dia bahasanya tuh udah yang kayak gitu. Oh dia ngerasa kayak kok kurang gong nih yang datang. Iya, dia gitu. maunya kayak semua orang tuh lo pakai bajunya kayak gue dong gitu. Maksudnya anak sekecil itu tuh udah bisa request gitu. Dulu aku ulang tahun nggak pernah dirayain. Maksudnya nggak pernah dirayain. Boro tiup lilin ya, Tiup Ta. lilin. Al-Fatihah udah cukup Udah ya, Ta? cukup, maksudnya nggak. Ya Allah. Anak sekarang tuh udah beda dia karena informasi terlalu banyak nih Ya, dapat. ya. Sampai contoh tadi nih, misalnya aku kan syutingnya buka puasa di rumah. Itu anakku tiba bilang gini, Pak ini kan udah sama teman-teman papa, nanti abis ini aku undang teman-teman aku kita makan-makan buka-buka juga ya. Maksudnya umur kayak gitu ngapain? Temen sekolahnya dia mau dipanggil. Mau dipanggil, tapi yang bocil-bocil aja ya, bocil-bocil. Oh dia ngomong bocil. Bocil, ngomong dia udah bocil. gede. aja ya. Dia sering ngomong begitu, makanya aku Maksudnya, kayak dia tuh pengen, maksudnya ngelihat banget, oh nih bapaknya nih lagi buka. Begini, dia mau ibunya begini begini. juga, Dia mau nih bocil-bocil. Aku juga bingung nih anak-anak sekarang nih karena informasi terlalu luas nih aku juga harus lebih jaga-jaga nih. Ya, ini kan aku dengar ada satu postingan ya di sosial media ya bahwa pemerintah ini kan bakal melarang anak-anak Ya. di bawah umur 14 atau 16 nggak boleh punya sosial media dulu. Kalau kalian Kalau aku sih apalagi di setahun 2 tahun terakhir aku sangat nggak boleh dia megang sosial media. ya. Jadi memang kalau Amina itu kalaupun dia punya sosial media kan yang manage kita. Manage Jadi kita. yang upload kita berdua gitu. Karena kan mungkin sekarang karena Amina ya mungkin alhamdulillahnya dikasih rezeki sama Allah tuh ya ada aja gitu kadang beberapa brand mau Aminanya gitu. Terus kita pikir aduh mau ditolak juga rezeki kan. Kita kayak yaudah gimana yaudah akhirnya itu yang mengharuskan dia punya sosial media. Tapi kan sejauh ini alhamdulillah dia nggak pernah lihat, nggak pernah buka gitu. Jadi semua tuh Bukan dia yang punya handphone. nggak punya. Jadi dia nggak, bahkan dia nggak tahu dia punya Instagram, sosmed tuh dia nggak tahu. Bahkan di last 6 bulan terakhir pun aku sangat membatasi dia nggak boleh megang iPad semaunya dia. Jadi cuman boleh ada time time-nya. aja, kayak paling Ya sejam. karena sebenarnya waktu kita kecil kan nggak ada Nggak ya. ada. Nggak ada ya kita Nggak main ada, aku enggak loh. makan ada iPad. Enggak, Itu makanya. kayaknya enggak ya. Iya enggak, aku mah nggak pernah. Masalahnya sekarang juga kalau anak dilarang, ya bakalan Frankie. ketinggalan juga. Tapi tahu gitu nggak kan. si Amina itu bener-bener deh. Satu ketika Heeh. aku larang, Kak jangan main handphone ya. Mama papa juga main handphone. Ngapain mama Lu papa main handphone? dibalikin. Mama kerja Kerja, nak, kerjaan mama di sini. Ya udah aku juga kerja. Ini aku juga lagi lihat. Aku kadang aku udah nggak bisa jawab Kak. Aku kadang terus lagi. Anda kembali lagi setipis tisu. Aku udah Akhirnya tau nggak ada caranya Apa? kita beliin laptop mainan, Heeh. sama handphone-handphonean. handphonean mainan semuanya. Jadi dia samain kayak orang tuanya. Jadi orang tua lagi main komputer, dia juga Dia main main. laptop-laptopan. Ala-ala ngetik-ngetik Tapi itu laptop mainan, bener-bener nggak ada gadget-gadgetnya. Handphone-handphonean ntar dia Handphone-handphonean. ikut Dia gini nge-vlog. video call. Hai guys. Nanti dia pagi-pagi ngevlog. Karena kan mungkin ngelihat kita kan memang kerjaannya, kalau aku ini memang produk digital aku nih. iya. Aku ini naik di dunia entertainment aja nggak pernah, bukan karena TV, bukan karena film. Sekarang kayak ngerem-ngerem nggak sih, Tak? Iya, sih, aku banget dia. Apa lu udah muntah kayak udah Dedar gitu ya. Muntah. kayak I've been there gitu. Iya Masih udah binder. Ada masih kayak iya jadi aku rasanya- sekarang lebih ke
yang posting ataupun apa yang aku pengen aja sih Ayu. Ya, ya. Jadi misalnya aku juga sekarang kalau bikin YouTube yang aku pengen doang. Misalnya aku lagi, aku ngeliat kayak Ivan nih lagi positif banget, aku pengen undang dong beliau, aku pengen ngobrol bagaimana perubahan hidupnya kayak gitu-gitu aja. Jadi even tamu yang aku undang pun orang-orang yang menurut aku respect dan aku pengen belajar. Even itu mau muda mau tua. Kok sama sih sama ini? Aku juga orang pada mau dong bintang tamu. Oh nggak bisa, gue selektif. Tapi ini So cantik. kalau ngomongin tadi itu ngerem itu mungkin Ya. ada salah satu ininya buktinya adalah jargon, Kak. Dulu kayaknya tuh Iya. Asiap kan itu kan Oh dia udah meledak nggak mau banget. dibahas, dia Nah, udah nggak mau dibahas. itu udah Mau juga kok, cuman Enggak apa lu geli ngeliat lu dulu gitu? Dia geli kalau menurut Hah? aku ya. Dengan rambut lu begitu. Iya kan? terus Dengan pakai headband, bandana nah. gitu. Itu sebenarnya kalau itu dulu tuh di ada lu dapet stylist, apa lu ngerasa cakep banget tak? Bukan, Enggak, aku itu- tahu. Dah, aku aja kamu pasti tidak akan tahu yang aku benar. kasih tahu. Jidat dia tuh dulu lebar banget. Iya kan udah pasang rambut Nah, kan? pasang rambut makanya dia udah nggak pakai. Nah, lihat nih Kak. Dia setelah pasang rambut dia udah nggak pakai headband. Emang kan? tadinya di mana tak Ini di rambutnya belakang tak? rambutnya. Ya aku tuh karena Start dari kecil from tuh kebanyakan belakang. mikir jadi mundur. Kebanyakan mikir, jadi agak pusing Start dikit. from Jadi belakang sebenarnya banget. transisi manifest kegantengan tuh juga step by step ya tak? Step by step, tapi aku nggak ada ubah apapun ya. Iya. Ya. Nggak pernah operasi hidung, apa ya. Astagfirullahaladzim, nggak kenapa sih harus nggak perlu Oh, kenapa operasi sih, hidung? Tak? Maksudnya apa? Apa sih tak? Apa sih maksudnya kayak gitu? Maksud lu apa sih tak? Karena, tunggu dulu, aku perjelas dulu. Iya Karena kan? ada yang Ya, komen dia kan bete kembaran Iya. ya. Kenapa Karena sih? ada yang komen kayak gini, ini Atta nih udah operasi, OP ini, OP nggak ada OP aku tuh. Aku cuman, mungkin kalau dulu itu kan panas-panasan. Gil ya. Skill. Sekarang mungkin jadinya kan banyaknya di ruangan. Kalau olahraga pun, aku tuh paling males kalau siang. Jadi kalau olahraga, Dia Oh, itu sekarang malah takut panas. Dia tuh kayak- Panas-panas gitu nggak mau. aku kayak vampir. dia tuh vampir, dia tak. Jadi waktu itu Karena aku tuh punya eksim kulitnya. kita kalau ke Bali, Lupas. dia nggak mau keluar kalau nggak jam 4. 5, jam 6. Jam 4 Nggak. menurut dia masih nggak mau matahari. Nggak boleh keluar jam 12. Itu repot banget, Kak. Tapi aku tuh langsung merahnya ngelupas terus lama-lama berdarah. Nggak berdarah. Masa berdarah sih? Iya berdarah lama-lama Luka. lama-lama luka-luka gitu. Ngopek-ngopek kayak orang. Iya ini dia udah mulai nih Kak. Nah, udah mulai. Tuh udah Jadi, mulai Itu kalau merah-merah. misalnya apa tak? Lagi kena Stres, matahari. Matahari. sama stres. Jadi kalau kena matahari langsung kayak 5 hari tuh perih banget muka aku. Sama stres dia kalau lagi stres tuh ngelupas. Tapi udah pernah ke dokter? ngelotok. Udah pernah ke dokter emang sensitif ya. Ya udah Dan cek. anakku juga jadinya Nurun. si Amina. Azura juga sama. Iya. Oh, jadi emang rumah tuh juga harus AC, dingin. Enggak juga sih, aku enggak harus AC. nggak langsung Salah lagi kan kamu matahari. mendingan udah deh. Enggak harus AC, cuman matahari. Matahari doang sih. Iya, harus, Rumah lu di bukan rumahnya harus kaca AC ya? segede-gede Di gonggong rumahnya, gitu. rumahnya harus AC gitu ya berarti? juga, Ruang nggak tamu harus AC biar harus. di... Enggak kayak rumah lu dingin mulu. Iya kan? Hah? dia kan kacanya segede-gede alain gitu kan. Pasti matahari juga masuk kan. Kalau nggak dingin apa lu Masuk. nggak kebakar? Enggak aman kok kalau di rumah. Maksudku tuh matahari yang langsung gitu Iya, loh. paparan sinar langsung matahari. Iya. Oh, tuh aku belain tak. Tapi gue tuh alhamdulillah kalau gue punya kulit mau habis kena matahari panas-panasan Badak. kayak berapa hari balik lagi. Sama, aku juga gitu badak. Amina Azura kayak Papa Pepper sih sama. Kayak cepet banget. Kulitnya tuh sensitif. Jadi kalau misalnya dia kadang luka dikit, gatel, garuk-garuk, jadi koreng, nah gitu Iya. Amina. Jadi sama Azura sama. Jadi mereka Jangan mau apalagi perempuan Oh, ya kan harus sensitif banget. dijaga Betul. ya kan. Tapi kalau main bola, kita main bola paling keras sampai malam, sampai pagi main aku. Outdoor itu. Jadi aku olahraga tuh Kurang-kurangin olahraga malam. Iya dong please. Aku udah masuk Ta. kuping Nanti kanan, lo kuping ntar kiri. tato jantung, kita nggak pernah tahu loh Ta. Alhamdulillah. Beneran loh. tapi sekarang kan sejak ada pedal ini kan kita olahraga. Kalau pedal Nggak usah juga di bohong. rumah. Lo taruh di situ jadi lo anytime keluar lo main sampai malam. Kamu jangan pembelaan tuh nggak? Oh, gue Krisdayanti. Krisdayanti. Gemi. Iya benar. Ini Enggak benar. itu ada bahaya-bahaya juga loh, Ta. Dia Malam main itu jam 2 kenapa Allah ciptakan gelap supaya kita istirahat. Betul, ih makasih Kak Igun, I love you. Kalau mau olahraga tuh lo sore gitu. Tuh, dengar Ta. nggak sih? Karena masalahnya pas Tapi dia orang tuh masih kerja. Gimana dong? Ih bahaya loh itu. Aku kelar kerja tuh biasa di atas jam 7 baru aku olahraga. Tapi enggak, dia baru Kak main futsal, start jam 9, kelar jam 2, coba bayangin deh. Itu nggak diomelin warga. Kalau gue tetangga lo gue bom itu rumah. Bukan di situ, kalau itu dia bareng di tempat teman-teman, entah di Kemang, entah di mana, Citos kayak di mana. Yang sama itu Aisar main bola segala Iya, macam. sampai iya. jam 2, sampai jam 2. Oh kemarin Aisar abis gue DM ini juga, abis gue voice note. Olahraga kenapa sih harus malam-malam? Gue tuh nggak ngerti ya. Oh, gua tuh jadi semua orang takut. kena sama kakak yang Iya, olahraga- gua tuh takut olahraga ya? Maksudnya gini, Iya, emang. sometimes over olahraga itu juga nggak bagus Overuse tuh loh. nggak boleh.
Dengar bisa nggak sih dengar? Banyak orang loh yang sakit atau mendadak Iya kan? jantung berhenti. Bisa lewat, bener kan? Iya. Udah ngasih tahu, nggak didengar sama dia. Tapi kan Nggak didengar, emang. kemarin kan aku Mimi Oke. sama Aurel. Oke, coba aku klarifikasi sedikit Iya. ya. Nggak bisa. Oke, jadi kan Ada kemarin aku jawaban. podcastnya sama dokter Gia. Ya. Apa kata dokter itu? Ini kan dokter Gia nih aku podcast. Gue juga udah. Sama aku ada podcast sama Ade Rai juga. Apa kata Nah, dia? podcast aku tanya, dok, atau pokoknya tamu aku ini aku tanya, Mas, kalau aku ini bisa olahraganya malam, gimana? Pengaruh nggak olahraga siang malam? Beliau bilang, oke, lebih baik olahraga malam daripada nggak olahraga sama sekali. Nanti lu udah capek olahraga, ntar ke kamar lu tambah capek lagi. Ya. Iya. Betul sih Kak Igun. Olahraga yang lain ya. Kak Igun tuh kayaknya bisa ngebaca aku banget gitu loh. Jadi- Aku diem aja tuh udah kayak, Keluhan hati Aurel juga Iya. ternyata. Oh, cuman aku itu, diem Kak. aja. Saya kalau aku ngomong dia, ya masuk kuping kanan kalau kuping kiri nggak didengar. Ini ada lagi aku mau tanyain ya. Iya. Kalian tuh ngerasa nggak sih kalau misalnya netizen itu kayaknya nggak demen kalau keluarga lo baik-baik aja? Kayak ada aja Iya sih, selalu aja tuh. Apa itu yang menyebabkan, Tak? Coba gue pengen tahu tuh. Nah Menurut itu lu aku juga sendiri. nggak tahu sih Yo Igun. Enggak, Yang Kak. penting kan kita ini gini ya, yang penting apapun yang kita lakukan pengennya positif. Ya. Kalau ada lah poin-poin, pasti semua orang itu positifnya tuh nggak bisa 100%. Ya. Mungkin 80%, pasti ada 10, 20, 10, 15%. Kadang-kadang kita make mistake atau apa. Aduh kadang-kadang kita lagi nggak make mistake pun dicari aja beritanya gitu Iya. kan. Ya udahlah kita memang mungkin itu berkahnya di situ. Nah, contoh juga misalnya aku bikin podcast soal apa waktu paling berhargaku itu adalah bersama keluarga atau nah di situ dikaitin nih Atta lagi nggak mau ini gitulah. Jadi apa aja kan sekarang ini di era sekarang tinggal orang kasih judul headline apa udah jadi beritanya gitu. Mungkin Aigun juga sekarang mungkin ada juga mungkin orang mau framing atau apa siapa tahu kan. Iya benar karena sekarang itu kan orang mudah untuk ngambil muka kita pakai teknologi juga ya. Iya kan dan memang mereka itu berbakat banget jadi editor. Iya kan? Aku kadang suka diem di pojok gini aja dipikir, ya Aurel kasihan banget ya nggak pernah. Sedih dia lagi sedih. Iya bener, gitu. ya aku Tinggal lagi- dikasih Terus narasi. aku Padahal harus sebenarnya gimana? bengong tuh enak ya. Terus aku Iya nggak kayak, sih, aku Beb? harus apa, masa aku tiba-tiba di tengah-tengah tuh kayang kan, dia kayak gitu. Aku juga harus posisiin diri aku dong kayak, iya, oke iya, gue iya, harus, iya. oke aku diam gitu. Terus aku harus gimana gitu. Lu kayak ngajen ntar salah juga pasti. Nah, jadi Ya, aku tapi kayak, kalau kayak gitu lo lagi ke rumah gitu di rumah gitu lagi kayak talk yang agak deep gitu suka ngebahas nggak? Kenapa sih? setiap malam gitu. kita selalu deep talk, kan kita tidurnya berdua. Ya. Jadi aku Kita tuh, suka pillow talk ya alam- sebelum tidur tuh biasanya kita suka ngobrol-ngobrol. alhamdulillahnya aku sama Bang Atta tuh dari awal nikah tuh memang kita selalu bilang, pokoknya kalau ada apa-apa diomongin ya, jangan. Tuntasin. Pokoknya apapun itu omongin. Jadi kalau ketika aku punya unek-unek yang menurut aku nggak suka nih aku diginiin gitu, Ya. aku langsung ngomong. Ya. Terus habis itu Bang Atta yang mungkin lebih nenangin yang kayak enggak lah gini-gini. Dia tuh Ya, ya, orangnya ya, ya. menenangin banget dan bisa kasih solusi lah gitu. Jadi kayak ya udah coba nanti kita obrolin ya gimana baiknya gitu loh. Jadi aku kayak juga tenang gitu. Dan jangan sampai misalnya ada orang yang bukan keluarga, bukan apa kucuk-kucuk nimbrung apa gitu juga males kan. Sekarang kan banyak orang-orang figuran-figuran yang pengen dapat dialog kan di dalam kehidupan ini aja loh Iya, sis. benar, Ya kan kenal enggak apa tuh Toto pengen Bahas, pengen dapat dialog padahal kan dia cuma shadow di peran. Dalam banget. Iya nggak sih? Iya, Savage banget Karena itu. aku sekarang lagi main film. Ya. Iya, film apa? aku ada 2 film aku yang akan tayang. Ada horor nggak? Untuk horor belum. Oke. Satu drama, satu lagi. Romance. Rahasia ya. Jangan ya. Komedi, Karena komedi. nanti aku ada gini. Aku ada gini. Apa? Halo, saya Ivan Gunawan di film ini saya berperan. Begitu pokoknya. Undang ya. Rel, bentar lagi dia bakal ganti di bio-nya. Ivan Gunawan penerima penghargaan FFI sebagai pendatang terbaru terbaik pria. Idi. Panjang. Pemeran pembantu pria terbaik Ih, ngeri. 2027. Itu di bio-nya ditulis bakal Ya. Padahal Ya. belum ada FFI-nya. Iya, padahal masuk nominasi juga enggak. Ya nggak apa-apa itu doa. Benar. Amin dulu amin. Betul. Tapi by the way tahan dulu sebentar ya karena aku ada informasi penting buat customer. Oke. Apa sih, Kak? Nah, buat customerku, ya kan, walaupun kita sekarang sudah mau mendekati yang namanya Hari Raya, nah aku mau kasih tahu nih, puasa nggak boleh diremehin ya. Biar nggak takut ketinggalan sahur atau buka puasa, aku punya Dilan Matcha Crunchy Caramel.
Nih Pam. Nah. Nah jadi Pam sama customer ini tuh salah satu varian dari Dilan Matcha Series. Betul banget. Kita cobain yuk, Kak. Jadi emang enak banget ya kayak si Dilan Matcha Crunchy Caramel ini ya Kak ya? Banget, dan kalau tanpa lo sadari ya Pam, di mana-mana di coffee shop manapun lagi ngetren banget yang namanya matcha, Betul. iya kan? Apalagi Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini tuh punya sensasi rasa yang enak banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha. Enaknya bikin rindu. Nah selain rasanya yang enak nih Kak, ini bener cocok banget buat jadi teman kalian sahur, atau juga buka puasa, atau nanti bisa disajiin pas lebaran. Betul banget. Buat tamu-tamu. Apalagi Pam tahu sekarang akses mau kemana aja macet. Ya Betul. kan? Jadi ayo standby di mobil kalian, di Bener. transportasi kalian, di tas kalian. Dilan Matcha Crunchy Caramel. Bener banget, jadi kalau mau ngambil atau pengen makan tinggal ambil aja ya Kak ya. Gitu. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin rindu. Yeay. Nah, jadi itu dia informasinya. Oh, itu. Gitu. Ya ampun, keren Iya, banget. bener. Ya kan ini kan zaman teknologi ya, Oh, Bel. oh. Oke, kita ada pertanyaan-pertanyaan cepat ya. Oke, boleh. Oke, boleh ya. Ini untuk Boleh dong. untuk Aurel ya. Aurel dulu, Oke, oke. siap standby. Oke, 1, 2, 3. Atta itu beruntung menikahin Aurel karena Ini buat aku Pak. Buat aku. buat Aurel. Karena- Atta itu beruntung nikahin saya karena Saya orangnya ngikut aja. jadi lo tuh lo follower gitu ya. Iya, maksudnya apa ya? Enggak tuh muka dia enggak. Muka dia mengatakan tidak. Ngikut aja tuh bukan dalam arti kayak gini ya. Dia kerja di mana aku ngintilin, bukan itu. Oh, nggak gitu. Jadi kalau dia mau bikin apa, maksudnya dia mau bikin project gede apa nih gitu. Ya. Maksudnya dia mau bikin kerja apa. Aku tuh tipikal orang yang support dia yang kayak, oke ayo kita bikin kayak gini. Ya. Aku mau bikin gini ya, oke aku ngikut gitu. Ya, Jadi ya, bukan yang kayak tiba-tiba dia mau bikin sesuatu aku patahin Lo kayak. patahin. Itu enggak enak Enggak, juga aku ya. nggak mau. Pasangan gitu ya. Sedangkan kan kalau kita suami istri, dia mau bikin apa tuh kita harus support dia. Ya. Apapun itu gitu loh. Aku tuh tipikalnya gitu. Jadi kalau lagi sama dia tuh aku sangat amat support dan Kadang Aurel suka gini nggak, kayak misalnya laki lo lama nggak bikin apa gitu, yang kok kamu nggak bikin ini sih, kayak udah lama deh nggak bikin ini, suka ngingetin lagi. Malah kebalikannya. Saya kamu kebanyakan dibikin. Kurang-kurangin deh. Terlalu banyak. Enggak, kan aku suka ngingetin. banget sih. Kita suka ngasih tau kayak, Pak inget ya, fokusin yang mana yang menurut kamu bagus. Aku kasih masukan terus alhamdulillahnya Bang Atai dengerin. Oke, ini sekarang buat Atta ya. Oke. Ih, pertanyaan takut. Saya mau menikah dengan Aurel karena dia Manis. pasti Demi Atta- apa? Kamu Atta ngeliatnya apa fisik sih, Ta? banget ya? Kirain aku kayak, apa kayak baik gitu, astagfirullahaladzim. Salah ya, astagfirullahaladzim. Apa sih Ta, maksudnya gimana sih? Manis, ya udah, Manis, nggak ada Itu diulang. nggak bisa dibenerin Nggak ya. bisa, nggak Kita udah bisa. keburu kesel. Iya, udah nggak ada. Halo, Ya udah manis. tisu. Jadi kamu karena aku manis, astagfirullah. Manis, maksudnya manis perilakunya, manis kata-katanya, manis Enggak. Tapi kalian ngerasa nggak sih, ya. kalau kita ini netizen ya, kita kan orang luar ya, maksudnya kalian itu sebagai suami istri itu bener-bener satu sama lain tuh ada progresnya gitu loh. Kayak dari Alhamdulillah. penampilan, dari bagaimana cara kalian menyikapi kehidupan berdua, bagaimana kalian menjadi orang tua, terus begitu Alhamdulillah. keluarga kalian kan dua-duanya rame kan. Besar Maksudnya besar banget. kan. Maksudnya susah loh berada di tengah-tengah Betul. keluarga besar yang kepalanya banyak. Banyak. Prinsip Itu masing-masing. susah banget loh. Betul. Iya kan? Menyatukan, apalagi pikirannya kita nggak tahu ya semuanya apa, gimana ya. Iya. Kadang Dan kita coba bingung. kontrol di Iya. tengah-tengah itu juga, surfing di tengah-tengah itu juga. Dan banyak yang bilang bahwa Atta tuh justru penyelamat keluarga besar ini. enggak Yang lah, nyatu-nyatuin, yang kamu tuh bener-bener kayak huru-hara tuh yang bikin cooling down tuh semua dengan kehadiran Atta. Asik. Wih, Oh, gaya. Oke, tepuk tangan, jangan cuma nonton. Oke. Ini untuk Kerja, Aurel. kerja. Ini untuk Aurel ya. Hal yang saya tidak suka dari Atta adalah, Duh. apa yang paling kamu gak suka dari Bang Atta? Ini sebutinnya satu atau boleh banyak? Terserah. Astagfirullahaladzim. Kalau Enggak, bercanda. Sampai mundur loh, Rel. Saya nggak ada kamera, Pak, itu belakang aku.
sayang Kayak jangan banyak undur, banget. tarik hitam. Ayo masuk lagi. Maksudnya kurang, kayaknya Bukan, kurang maksud banyak aku kayak cuman boleh kayak satu. Satu ini. aja, Boleh waduh. satu aja, Kalau Tay. bisa jangan ada, masa satu. Gila aib suamimu. Oh ya ini aku tuh nggak jadi. Aku telan. Kalau kamu banyak-banyak keluarinnya. Netizen lu jangan pada kreatif Tahu motong-motong ntar video gue dipotong ya. nih ya, gue takut. Yang aku tidak suka cuman Bang Atta itu pelupa. Pelupanya aku sampai kayak, aku udah beliin dia obat buat otak tetep kayak gitu. Aku udah sampai di titik yang capek Kak ngomongin. Enggak apa pelupanya maksudnya. Harusnya lu siapin dong apa lu suruh dia nginget. Ya inget Lu misalnya. bukain aja lu langsung minum pah Ya gitu. udah, aku udah nggak Lu bukan. beliin jamu buyung upi deh, biar nggak pelupa. Kak, maksudnya aku kayak Igun, aku udah sampai beliin dia obat buat otak, pengingat. Karena waktu itu pipi dibeliin itu dia Langsung ingat. bagus pengingatnya. Ini kayak nggak ngaruh. Jadi aku kayak ini obatnya salah apa emang orangnya gitu yang salah gitu. Apa anestesi pas tanam rambut masih ada Iya, kali. kayaknya itu ketinggalan di dalam. Masih nempel. Pelupanya kayak gimana? Lupa tuh? contoh nih. Dia baru ngomong misalnya aku itu kan bilang gini, sayang, ntar kita kita kan nikahnya tanggal 3. Tanggal 3, siap tanggal 3 kita jangan lupa dinner ya. Udah nah bulan ini aku sengaja nggak ngingetin dia, aku pengen lihat apakah dia berubah gitu. Enggak, tapi gue tanya, lu pas tanggal 3 di rumah lu makan malam nggak? Saya buka puasa. Ya itu dinner lah. Itu Iya, berarti lu ingat. Tapi enggak. Ih, kok Kak Igun ngebelain sih? Itu tepat banget. Apalagi bulan puasa kan, pas banget. Emang dinernya ya bukan. Jadi Emang kalau di situ pengennya niat tuh tanggal dinner. 3 tuh ada yang lucu-lucu lah Iya, gitu. enggak karena dari awal tahun itu kita udah bikin perjanjian, oke Pak di tahun ini aku mau ini ya, apa namanya, kamu lebih sweet ke aku bilang gitu kayak kita. Emang ada masa-masa kendornya gitu ada? Iya emang dia tipe Rumpi nih, tapi Kak. Atta tuh emang Mumpung ada, Beb, kapan Iya, lagi iya, ke Cibubur, say? Bener-bener. Atta tuh Iya kan? tipikalnya bukan yang sweet yang kayak gitu. Iya. Jadi kayak misalnya gini, itu aku pengen dikasih bunga kayak pengen dikasih bunga gitu kan lucu. Ngapain bunga kalau dikasih mama juga mati, bunganya buat apa? Iya, Nah, ada bener. buang-buang duit. Tapi dikasih dong. Tapi maksudnya kan perempuan, kadang kita tuh pengen dia yang kayak sayang, kayak happy anniversary, atau I love you sayang gitu. Aku nunggu dia ngomong I love you aja sampai jamuran kadang. Kenapa, Pak? Ngomong Sering aja I banget. love you. Tadi aja waktu teleponan love you, pasti ngomong Oh iya, gitu. aku nggak denger tau. Emang kamu lupa. Nah, saran gue begini, obat otaknya lu minum berdua deh. Ya Kayaknya kan? kamu harus minum obat otak. Gitu ya, sorry deh. Semua yang aku lakuin kayaknya dilupain terus. Sabar, Bukan sayang, maksudnya tuh pengen kadang Parah tuh, banget, maksudnya pengen parah banget. kayak misalnya Atta tuh bukan tipikal yang kayak yang gimana ya? Kamu tuh pengennya kayak I love kayak- you babe iya, kamu gitu. pengennya digitu-gituin. Iya, dia tuh kayak manja banget. Iya. Cuman aku kadang suka lupa kayak oh iya Bang Anta kan nggak gitu. Cuman aku terima kayak oh ya udah nggak apa-apa deh gitu. Aku juga pasti kan punya kekurangan gitu yang mungkin dia nggak suka jadi aku kayak ya udahlah gue juga punya kekurangan. Jadi kalau kalian kita ini terima. berdua setuju nggak sama kata ini? Sebenarnya perkawinan itu nggak ada yang cocok, tapi nggak cocok dicocok-cocokin aja. Iya, percaya. Ada momen-momen yang kayak gini, duh kok kayaknya nih nggak gini Iya, deh gitu, aku tapi ya kayak udahlah gitu. Aku kayak gitu. Karena jujur waktu awal nikah tuh bisa dibilang waktu itu tuh Bang Atta bukan tipe aku. Cuman karena aku mencari yang terbaik, karena kalau kita mau ikutin apa yang kita mau, itu nggak akan ada habisnya, bener nggak? Kita pengen. Tapi Bunda pas pengen yang kayak Bunda gini pas, deh. pas ketemu pengen sama yang Atta gini. langsung gini, kayaknya udah cocok deh sama Oh Atta iya, aja. kalau Bunda, tuh udah gitu deh. pas Atta ke rumah, itu waktu itu inget banget di jam maghrib dia sholat katanya, di sholat nih aku masuk ke kamar kan aku mau Bun gitu. Bunda habis sholat berdoa semua jodoh kamu adalah Atta. Apaan sih? Tapi padahal Atta baru sekali ke rumah. Baru sekali. Terus kata Bunda gini, daripada kamu dapat orang-orang yang begini begitu gak jelas, Bunda stres, pipi stres, kamu sama Atta yang lebih jelas. Aku bilang, please bisa nggak stop? Aku bilang kayak gitu. Karena aku bete digituin Soalnya waktu itu. mantan-mantan dia ada. Sebut, Seng. Ya udah biarin nanti kamu ya, aku nggak ikutan. Pasti ada potongan nanti. Ya, aku nggak ikutan ya. Good luck. Ya maksudnya Bunda tuh katanya paling jelas aku. Iya. Karena Tapi pada waktu itu sampein nggak dari Bunda ke Atta langsung? Ngomong gak sih Bunda? Aurel tuh karena cuman aku tuh emang kalau misalnya misal contoh lagi bukan mendekat ya, tapi kayak mau PDKT aja aku tuh punya prinsipnya kita tuh harus datang ke orang tuanya, datang dengan hormat, dengan sopan, Baik-baik. menjemput dengan izin, dengan bertanya. Jadi aku tuh menjaga norma-norma ini tuh harus gentle, laki-laki tuh kayak gini. Ya. iya. Jadi ketika nanti aku punya anak cewek, ketika nanti ada laki-laki mau deketin anakku juga sama, kamu harus gentleman, bukan yang cabut pergi terus anaknya nggak tahu kapan, hilang kemana. Jadi apa-apa. tapi lo meleleh dong pada waktu itu Kak, digituin. aku tuh meleleh banget juga karena dia tuh sama adik-adik aku, sama orang tuaku tuh baik. Jadi aku kayak,
aku bisa mengambil hatinya. Asyik. Asyik. Iya dia ngambil hatinya. Hati Aku keluarganya tuh aku lebih cepet. Oke, gitu. Jadi langsung masuk ya. Iya, tapi alhamdulillah Aigun, aku tuh setiap misalnya contoh ya, ini bukan mau cerita masa lalu, tapi kalau aku misalnya lagi mau deketin orang, itu pasti ibunya langsung lebih deket sama aku daripada anaknya. Karena dia lebih suka ibu-ibu memang. Maksudnya suka ibu-ibu untuk ajak ngobrol. Gitu dong. Maksudnya ngobrol. Sabar, belum selesai. Maksud aku, tuh dia juga Bisa dijelaskan baik-baik. Maksud aku suka dalam arti suka dalam arti ngobrol. Ih, orang Makanya orang itu males podcast ya Aigun karena kayak gini. Takut salah dipotong gitu. Ini Takut salah dipotong, Gua orangnya bahan jujur semua nih kalau dipotong. Ya, ini- Kata netizen gini, podcast Aigun bahan banget. Ini ya. Oke, ini untuk Ata ya. Aurel itu paling jelek pada saat nggak apa sih, aku nggak marah beneran. Boleh, aku nggak lihat. Itu jebakan tak. paling jelek. Hati-hati Kamu ngeliat saat- gini. Pernah nggak lagi gini? Ih, kamu jelek banget sayang gitu. Demi Allah, Saat jujur nggak apa-apa. Aku terima. Hati-hati tak. nggak ada. Nggak pernah jelek. Alah, Bagus tak. Aduh. Bagus tak. Cantik loh. aku beneran nggak pernah jelek, yakin. Pernah. Jujur. Pokoknya aku kalau ditanya yang buruk, semuanya jawabannya bagus loh. Oke, sekarang ke Aurel ya. Mau kamu Sekarang jelek Aurel jawabannya ya. tetap aku bagus. Oke, sekarang ke Aurel ya. Aurel, Ata itu jelek pada saat Jelek pada saat nggak ada. Nggak, tapi dia kalau lagi jelek lagi ngapain ya tapi? Kalau lagi bangun tidur nggak jelek sih. Nggak ada sih Kak, tapi bener. katanya bentuk kita itu paling Jelek. sempurna itu dilihat pas kita lagi bangun tidur. Dia cakep bangun tidur. Aku jelek ya? Aku juga kalau bangun tidur cakep. Iya. Kakak sering banget video tuh. Iya, gue tuh bangun Iya, tidur. iya, real banget. Gue tuh punya prinsip I wake up like this. I woke up like this. Oke. I wake up like this. Jadi bangun tuh langsung kayak, Jadi itu beruntung banget nanti orang yang bakal tidur di sebelah gue. Wow. Sampai bangun dong. Iya kan pas lagi tidur gitu. Wow gitu. iya, Amazing. bersinar banget. Iya kan? Glowing. Oke. Ini bareng ya. Ini tunjuk-tunjukkan aja 1 2 3 tunjuk. Oke. Siap? Mau Siap. dulu karena ini agak berat. Enggak ya? Gue takut. Oke. Oke, siap. Di antara kalian berdua, siapa yang paling baperan? 1 2 3. Oh, ngaku. Aku ngaku, aku baper. Jadi emang kayak lu memang Iya, gua ada kenapa- aja ada gitu. aja ya hidup. Ada aja, pokoknya kalau pulang tuh ada aja yang salah. Bukan kayak gitu, Pak. Oh bukan gitu. Pokoknya kalau pulang, ini kamu, oh iya salah. Astagfirullahaladzim. Cuman aku orangnya tuh suka mendem. Tapi nggak boleh deh kalau mendem Iya. nanti lo toto set meledak. Jangan, mendingan pelan-pelan tapi ada yang dibahas. Iya, makanya sekarang makanya kan kalau aku bilang, Makanya kalau sekarang udah nggak mendem langsung diledakin terus. astagfirullah. Tapi emang kalian kan kemana-mana berdua bareng ya, rata-rata pekerjaan tuh bareng. Emang masih suka ada cemburu-cemburu? Kalau cemburu enggak sih Kak, cuman lebih ke misalnya ada sesuatu hal yang menyakiti gitu, tapi aku kayak, ya udah deh kayaknya nggak usah diomongin gitu. Iya gitu, ya Jadi kan? aku kayak ngerasa tuh kayak, ya udah deh aku pendem dulu, cuman nanti aku akan ngomong tapi nanti dulu deh gitu, kayaknya nih nggak bagus nih Timingnya waktunya. Ya timingnya nggak tepat, daripada makin meledak atau makin suasana nggak enak gitu kan? Karena Bang Atta tuh orangnya nggak bisa langsung gitu, nggak bisa dia. Oh, cari momen. Momen ini dipersembahkan oleh. Ya kan saya gitu. nggak bisa kan langsung yang aku kayak gitu. Bisa Kamu juga asalkan nggak depan orang. Ya. Kalau aku tuh dimarahin gimana pun nggak apa-apa asalkan jangan depan orang. Kalau aku tuh prinsipnya karena laki-laki itu kalau dimarahin depan orang tuh kan marwah itu kan ada. Benar, kita ini laki-laki loh bro. Lo harus. waduh. Oh, jangan marahin. Makanya cewek lo nanti jangan marahin depan lo. Siapa ya? Rusman ya? Oh nama ceweknya aneh. Namanya Rusman, emang dia ada mix. Iya. Oh mix. Oke, ini kalian ya. Oke. Gimana love language kalian berdua? Oke, kamu dulu. Jangan bilang itu lagi ya. Dia selalu bilang physical attack, parah banget. Jokan dong. Iya, apa? Love language aku. Ya. Kalau aku apa ya? Gak tahu sih aku kadang-kadang love language aku tuh apa. Kadang-kadang quality time suka. Kalau lagi berdua juga suka. Kalau lagi jalan bareng suka. Receiving gift, kamu suka kan Receiving gift juga suka.
Karena Physical menurutku touch, apa aja physical touch kamu suka? Physical touch suka. Kamu berarti dia semua, kita berdua semua suka. Iya suka ya. Ya kadang kan ada pasangan kalau lagi ngobrol gini, wah apaan sih sayang jangan pegang udah ribet gitu. Ada Oh dia gitu kan. dia kadang kalau Oh ya kalau di depan orang. dia Bang Atta tuh sangat amat kayak kita harus menjaga depan orang jangan terlalu yang Mesra-mesra. bermesra gitu. Iya takutnya orang kan sirih kuning ya. Siri kuning, tapi aku suka kayak kenapa sih Pak peluk nggak aku? Peluk Suka nggak gitu. cium di depan orang ciuman. Dia nggak pernah bilang ciuman yang ngaco. Oke, ini pertanyaan juga ya. Bahaya nih kalau kayak gini berantem minta lagi. Oke, sabar, tahan ya. Siapa di antara kalian berdua yang paling suka cari masalah duluan? Ya Allah. Belum. Itu masih begini, dia masih begini. Satu, dua, tiga. Emang kamu suka cari masalah pas sama aku. Ah. Aduh, salah terus. Gini, ya kayak Salah terus. bukan sayang kamu nggak salah, aku juga salah. Kita berdua suka cari masalah Iya, memang. Emang demen masalah mungkin. Betul, biar gini. Kalau aku tuh emang tipikalnya ada masalahnya biar seru. Biar seru gitu Kalau ya. terlalu baik-baik terus kayak Ya capek bosen, boring ya. Kayak apa Iya sih kan? nih Apa kok sih gini kok nggak ada dramanya lagi hidup indah deh ini rumah tangga, Enggak, kadang ada masalah gitunya aja. loh. Kalau lagi kayak Tapi nggak gitu. adem-adem banget gitu kayaknya kurkur ya Iya. kayak. Cari masalah gitu. Badan aku greget-greget nih nggak ada masalah gitu. Oke, ini ada lagi ya. Iya. Banyak loh tuh. Kalau lagi berantem, siapa yang minta maaf duluan? 1, 2, 3. Menurut kamu? Aku. Kalau menurut masing-masing pasti akan ngerasa sama-sama suka minta maaf. Tergantung yang salah siapa sih. Oh iya. Kalau misalnya aku nih yang salah duluan ya aku minta maaf. Iya, sekarang Bang Atta udah mau minta maaf atau awal-awal mungkin Gengsi. Sekarang, apalagi waktu PDKT, oh my god, sangat amat gengsi. Pas udah nikah Kalau dia udah nggak nikah gengsi. aku nggak gengsi. Kalau nikah aku minta maaf. Kalau pas PDKT soalnya menurutku tuh kadang-kadang aku ngerasa tuh aku nggak salah gitu loh. Iya. Yang menurut dia salah aku nggak salah, malah menurutku dia yang salah gitu. Iya. Jadi masih ada persepsi masing-masing. Kalau pas udah nikah lebih banyak ngerasa bersalah dan banyak ngalah. Oke, kita kasih tepuk tangan ke Prof. Nah, ini kan kita bulan Ramadan ya. Berarti kalian itu ngerasain Ramadan berdua berapa tahun? Ini udah yang tahun keberapa sih, Pak? Oh, tahun ini 5. Kelima. Iya, wow. Momen menuju Ramadan udah selesai gitu. Biasanya kalian melakukan refleksi apa sih gitu kayak kita tahun depan kita harus lebih gini ya gitu. Ada nggak suka jadi bahan perundingan? Apa ya, mungkin ya menjadi diri yang lebih baik sih, menjadi pasangan yang lebih baik, menjadi ayah dan ibu yang lebih baik gitu sih. Apalagi kan kita nih udah di umur yang menurutku dari anak-anak muda ke remaja, sekarang kita menuju ke pendewasaan gitu ya. Ya. Dan anak kita juga nggak nyadar nih tiba-tiba, anakku udah umurnya udah 4 tahun, yang satu udah 2 tahun. Kelihatan tuh hidup tuh kayak cepet banget. Ya. Dulu tuh 1 tahun kayaknya lama banget. Kayak banyak banget yang dilakuin gitu. Iya kayak banyak. Kayak sekarang tuh kayak Senin sampai Jumat udah masuk lagi. Iya, kok udah sekarang udah Waktu Sabtu cepet lagi. banget sekarang. Ya. Ya kayak semua tuh terasa secepat itu. Jadi menurutku ketika Ramadan ya kita banyak refleksi diri, banyak meningkatkan ibadah juga ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Ya kalau bisa tahun ini juga kita ke Mekah lagi ya. Iya, pengennya kan kemarin Aku kemarin tanggal 11 tadinya umroh. nggak jadi. Nggak boleh sama nyokap. Iya, Iya, lah, kondisi Kak. Karena kondisi kan. iya, Jadi maksudnya nyokap tuh khawatir kalau kenapa-napa nanti malah nggak bisa lebaran sama-sama. Karena rencananya itu kan Ketahan ya. iya, tadinya kan pulangnya itu tanggal 19 gitu. Tapi ya buat aku sih kan namanya kita hidup, namanya mama kan masih tinggal satu-satunya. Jadi kalau dia ngomong, kalau kita nggak dengerin, takutnya kenapa-napa gitu loh, Tak. Iya. Malah males kan, gitu. Oke, sekarang kita ada segmen. Ini segmen Apa nih? pamungkas kita malam hari ini. Oke, ini nama segmennya adalah Talk to the Mannequin. Siapa dulu? Aku. Ya, kamu. Kamu mau bilang apa mau sama kamu waktu bilang- kecil? Terima kasih udah menjadi pada saat itu ya menjadi Loli mungkin yang kuat, terus menjadi Loli yang hebat karena pada saat itu tuh usiaku sangat masih kecil, cuman bisa dibilang cobaannya tuh luar biasa gitu ya dari Ini kayak usia berapa orang? di sini aku kayaknya belum SD deh Kak. Ini kayaknya rumah radio dalam Ini nggak masih sih? di dalam, terus Ya. aku ingat banget ini aku habis foto
sama Gemi tuh aku foto pakai wig waktu itu, terus baju ini masih ada, aku pengen foto pakai rambut dilurusin karena dulu kan rambutku keriting. Keriting, ya. Aku bilang aku mau dicatok, mau rambut lurus gitu. Jadi dulu foto ini gitu. Jadi yang berterima kasih karena di umur sini hebat banget. Ya, Aku dulu ya. kuat banget. Dan pada waktu itu juga terpaan-terpaan itu namanya, Yes. itu yang momen-momen yang bisa membuat Aurel Aku kuat. sekarang besar. Bener-bener kuat. Iya Maksudnya kan? alhamdulillah tuh apa ya? Sekarang tuh aku selalu mikir kayak, oke, dulu lo bisa, masa sekarang lo nggak bisa sih gitu. iya. Jadi kayak aku kadang suka ke flashback lagi kayak, lo udah pernah melewati yang lebih berat, jadi harusnya lo sekarang kayak gini doang tuh nggak berat loh gitu. Ya, jadi Lo- belajar menghargai Iya, situasi menghargai, nggak? iya, sangat menghargai situasi dan menghargai setiap apa ya. Jadi setiap ada sesuatu hal mungkin yang terjadi dalam hidup aku pelajarin lagi. Oh, oke, berarti pelajarannya mungkin aku next harus begini ya kali gitu. Dan kalau kamu sebagai orang tua, ada nggak kayak willing to buat anak-anak nanti, oh gue tuh harus jaga keluarga gue benar supaya nggak kejadian lagi. Betul. Jadi dari awal aku deket sama Bang Atta gitu, aku juga bilang ke dia kayak, Pak, aku tuh benci dan aku tuh nggak suka banget sama yang namanya perselingkuhan. Aku Ya. bilang gitu. Aku tuh suka keluarga itu utuh. Aku tuh suka ya udah kita sama-sama gitu. Jadi aku selalu bilang, pokoknya aku minta tolong ya Pak. Pokoknya kalau emang kamu udah tiba-tiba kenapa, lebih baik Ngomong. lo ngomong, Ya. atau kita kalau emang mau udahan kita baik-baik gitu. Jangan, gue nggak Itu mau. sering diomongin tuh dulu. Awal-awal tuh maksudnya kalau ada apa-apa kita omongin. Aku nggak mau ada drama. Jadi kalau emang harusnya gimana-gimana, kita harus jadi orang tua yang terbaik untuk anak kita gitu. Ya, Aku tuh nggak mau yang sampai anak aku tuh bisa search orang tua di gitu. Ya, Ngerti karena nggak sih, Kak? ya sekarang orang Karena aku zaman bisa kayak sekarang. gitu kan. Ya, Jadi ya, aku kalau searching nama tuh kadang ada kan yang muncul gitu ya. Aku bilang, aku tuh selalu kayak, duh jangan sampai anak aku tuh ngerasain apa yang aku rasain gitu. Ya, Oke. Iya. Oke, Loli. Oke, Loli, ya Allah takut banget nih abis ini siapa? Ini Nggak mohon maaf mau. ya, ini mohon maaf banget. Ini foto ini harus tayang ya. Ih, Kak, apa sih, Enggak, Kak? ini harus tayang. Ini Atta dong. Atta, silakan ngobrol. Ini Fajar Set Boy. Masa ini dibilang sembarangan? Atta ini umur berapa, Tak? Berapa ya? Umur 4. Ini lagi di mana? Atta di Jakarta apa di Ini kayaknya lagi Malaysia? momen lebaran deh. Lagi lebaran kayaknya nih. Karena dulu kayaknya kita fotonya kebanyakan pas lebaran doang. Pas lebaran doang karena ada fotonya misalnya atau ada saudara yang punya fotonya. Mau ngomong sama anak ini. Iya. Sama anak. Dulu inget nggak waktu Pada saat dulu gimana? kamu kecil tuh Oke. seperti apa? Kalau aku sih selalu terima kasih sama Allah. Kamu menjalani hidup yang seperti itu. Ya. Jatuh bangunnya menurutku itu adalah sebuah karakter yang Tuhan izinkan ada di hidup kamu yang menurutku bisa membentuk kamu yang hari ini gitu. Proses. Dan aku berterima kasih juga di saat itu kamu tetap percaya sama semua mimpi, kamu menulis semua cita-cita kamu. Terus di umur segitu juga kamu melihat terus adik-adik kamu bertambah terus setiap 1,5 Tapi tahun. ada rasa cemburu tak waktu kecil? Kayak ada lagi disayang, toto ada lagi. Kayaknya rasa ada cemburu lagi. itu bahkan di aku tuh udah kebas. Ya. Karena aku kan nggak ngerasa kayak orang tuh mungkin kalau punya anaknya cuma satu bisa disayang-sayang terus. Misalnya Aurel, Aurel Azriel, jadi Pipi misalnya ke Aurel, ke Azriel masih gampang. Tapi di adikku kan banyak lahir terus. Jadi Atta aku kalau tuh- lagi gini, toto ada nangis lagi, siapa lagi nih? Oh iya ada baru. Gitu ya. Kan 1,5 tahun. Lama tidurnya dong. Iya. Kakak. Maksudnya aku tuh nggak pernah ngerasain kayak, contohnya aku tuh nggak pernah ngerasa kayak kalau orang tuh kan kayak sama ibunya tuh bermanja-manja begini. Aku tuh nggak pernah ngerasain. Jadi aku tuh nggak terlalu, aku tahu ayah dan ibuku sayang sama aku sayang sama mereka. Tapi aku tuh bukan ngerasa kayak kalau aku lihat orang, "Ih, Love language-nya nggak kayak orang-orang ya, karena beda kan bakal ya. ada anak bayi terus, ada anak bayi yang digendong Sampai lagi. berapa sih? 10 ya? Sampai Ada 10. 10 lagi kan maksudnya? Berarti kalau sampai aku umurnya udah agak gede itu udah menuju remaja, aku masih ada adikku yang kecil. Jadi aku tuh nggak pernah ngerasain kayak bener-bener. Tapi kalau dulu Atta inget kayak Umi itu suka gini nggak? Boleh nggak Umi punya adik lagi? Nggak gitu? Gak pernah nanya juga sih. Toto ada lagi. Saya ingat Toto. aku ya, mungkin pernah tapi aku nggak ingat. Tapi aku selalu berterima kasih sama aku yang dulu karena kalau nggak ada kamu yang dulu itu nggak ada aku yang sekarang. Jadi aku selalu berterima kasih juga sama Allah
kamu tetap percaya sama mimpi kamu sampai umur berapapun kamu kejar. Kamu mau ikut jadi salah satu yang bisa mempunyai mimpi yang menurut aku pas kecil pun ini kayaknya mungkin apa enggak ya. Tapi semua itu bisa achieve, makanya aku juga kalau teman-teman lihat aku tuh punya era, aku tuh aku ngerasa aku pernah star syndrome, aku pernah kayak pengen ada tuh Tay, kamu kayak ngerasain gitu, Tay, ya? juga? ngerasa aku tuh ngerasa kayak pengen unjukin sesuatu ke orang karena aku ngerasa Gua dapet start from the bottom now gitu loh. Jadi kayak oke, gue dari bawah nih, gue di atas, gue pengen nunjukin orang-orang yang remehin gue, yang bilang gue nggak sekolah, yang bilang gue nggak bisa, yang gue mungkin susah dapat kerjaan, tiba-tiba gue bisa buka lapangan kerja gitu-gitu kadang-kadang tuh ada. Tapi Allah udah beri aku yang sekarang punya istri yang hebat, punya anak-anak yang hebat, punya keluarga semuanya yang jadi hebat. Alhamdulillah ini jadi berkah buat hidup. Ini yang terakhir. Pengen gak sih punya anak laki-laki di rumah? Pengen banget. Aku sih yang pengen banget. Bang Atta pengen banget gak? Pengen banget juga. Tapi dia Bang Atta tuh Ntar lu gendut lagi dibully lagi. itu, makanya aku udah ngomong sayang Takut kayaknya nggak pas sih? aku, kan aku pengen anak yang selanjutnya ini pengennya langsung kembar Cowok aja. kembar. Ih kembar lucu kali ya. Abis itu udah kan. Langsung las, soalnya dia pengennya habis ini dia las nggak mau hamil lagi karena takut dibully katanya. Iya, aku capek banget loh aku Kirain jadi dibilang beban ya, gembala. punya anak jadi Beban, beban hamil ya. aja jadi Langsung beban dibilang tuh. Kaigun kedua aku. Padahal itu adik. sabar ya, say. Enggak apa-apa, lu emang kenapa ada Kaigun? Aku tuh kalau lagi live gue emang kenapa sih Kaigun? Kalian bilang aku mirip Kaigun nggak apa-apa, kenapa emang? Nggak ada, kenapa? Iya kan? Kenapa? Kita Repot ya. bintang, Oh. baik-baik aja. Super mega bintang. Apa jangan-jangan ibunya Aurel tuh Igun kali ya? Kayaknya ini bukan ini. Iya kan? Kenapa dia nggak sama lihat fotonya mamahnya? jangan, enggak. Nih kehadiran Ya. mereka berdua. Kadang kalau ngelihat anak lagi tidur di rumah, bisa tahu-tahu mendadak netes sendiri, Iya. bangga-bangga sendiri gitu nggak? Iya. Ya alhamdulillah terima kasih banget sama Allah dikasih 2 putri bidadari yang Masya Allah banget luar biasa. Yang bisa menguji kesabaran, membuat mamanya seneng, bahagia. Jadi apa ya, dia tuh kayak pelengkap gitu. Jadi ketika kita lagi sedih, ataupun ngerasa capek dalam hidup kayak aduh aku udah capek deh hidup nih gitu. Aku tuh kalau ngeliat mereka tuh kayak aku lupa aku masih Kayak punya. nge-recharge lagi. Iya kayak aku punya mereka loh gitu. Aku makanya sering banget bilang ke Bang Atta, Pak udah ya jangan terlalu capek, anaknya masih kecil. Aku selalu bilang gitu karena aku tuh takut gitu. Semakin umur bertambah tuh semakin takut karena kan usia kita berkurang kan. Jadi aku selalu tapi takut. Tapi lu kasihan." ada kayak ketakutan, maksudnya lu ngomong ke Atta jangan capek-capek, takut lu nggak mau kayak something happen, kayak lu Iya, ditinggal takut duluan masih ditinggal. muda gitu. Iya, makanya aku takut banget ditinggal. Jadi aku bilang kayak, pokoknya jangan ya gitu. Karena kasihan. anak-anakku tuh juga sama aku tuh deketnya Deketnya parah. parah Kak masalahnya. Mereka tuh anak papa banget gitu. Bahkan kalau misalnya lagi di rumah, mau sama papa atau mama? Papa. Aku nggak mau sama mama, mau sama papa aja gitu. Jadi emang anak-anak dua ini tuh sangat, idolanya tuh adalah bapaknya banget gitu. Jadi aku selalu kayak, jangan ya Pak, harus sehat ya gitu. Terus ngingetin gitu. Dan mereka berdua tuh penyejuk hati. Pokoknya nggak boleh ada yang nyakitin mereka gitu. Iya. Ya makanya kalau misalnya diri kita yang tersakiti, kita ngerti healingnya ya. Iya. Tapi kalau udah nyenggol anak, tuh, aduh. itu bawaannya kayak udah emosinya. Emosinya aku udah berbeda. Udah. Pokoknya kalau ada, maksudnya kalau dia kenapa-napa mendingan lo ininya ke gue deh gitu. Misalnya anak-anak lagi sakit gitu, misalnya kemarin mereka sakit gitu demam. Aku suka kayak pindahin aja sakitnya ke aku gitu. Jadi aku aja yang sakit, dia jangan gitu. Aku tuh sering kayak gitu. Jadi sayangnya sayang banget gitu. Cuman kadang kita nggak boleh lupa kan, kita tetap harus, karena kan Amina maksudnya dari Allah, jadi kita tetap harus sayangnya sama yang ciptain gitu. Cuman kadang suka kayak aduh cinta banget ya Allah, anakku jangan kenapa-napa, selalu mintanya kayak gitu. Jadi kadang ya sebenarnya kekhawatiran berlebih juga nggak bagus. Iya. Ya kan? Tapi ya makanya yang namanya orang tua pasti kan juga ingin menjaga bahwa anaknya mentalnya, Betul. ya kan, kesehatannya, semuanya juga jadi bagus. Ya. Apalagi anak cewek kan tanggung jawab bapaknya itu menurut agama tuh kan sampai menikah. Ya. Jadi kita harus bener-bener ya tanggung jawab lah dari segala, bukan hanya diri mereka ya, tapi ilmunya mereka kayak gimana, gimana mereka sama Tuhan juga, gimana agamanya. Kita harus jaga nih di era sekarang nih, kita makin ngeri juga ya, ngelihat pergaulan, ngelihat ini, apalagi dulu kita juga pernah gaul gitu kan, kita tahu nih orang-orang begini. Bener begini. zaman-zaman kita pakai rok pendek ya Aurel. Ya.
kita. Zaman Kak Igun, ntar lu zaman kita ketemu, iya kan? Aduh. Ya Allah. Jadi takut ya, takut. Bukan lagi. Jadi aku langsung kayak ya Allah, aku tuh selalu gini loh. Dulu tuh aku mikir gini, aduh aku takut anak aku jadi kutu buku gitu ya. Cuma sekarang aku bilang ya Allah nggak apa anak gue di rumah aja, nggak usah. Takut gitu kadang pergaulannya semakin menyeramkan jadi kayak ya Allah nggak apa-apa deh temen anak aku mungkin temen nggak segaul yang kayak aku zaman dulu, tapi paling nggak dia bisa kita jaga gitu kan. Apalagi dengan berita-berita sekarang kan. Kalau nanti kan Aurel di mana? Kamu di mana? Amina, iya. Amina di mana? Aku di Dubai, mah. Hah? Gitu kan lu. Itu mungkin Gue langsung kejadian loh, gue Beb. samperin, nggak ada ya. Di Dubai sekarang Udah juga. bukan di Bali lagi, Bukan Say. di Kalau lo kan Dubai. dulu Aurel di mana? Di Bali mah gitu kan. Heeh. di Ini di Dubai. mana? Di Dubai, di Paris. Gitu kan mungkin Sebelum itu terjadi, Mama ikut. Ikut. Mama ikut. Kenapa kamu nanti Mama intilin? Mama seru kok. Terima kasih kalian berdua udah mampir Terima ke sini. kasih Kak Igun, seru banget. Soalnya seru banget. Senang banget. Ini benar-benar obrolan intimate. Seru banget. rumah tangga kalian berdua, ya kan? Yeay. Selamat menjalankan ibadah Terima puasa. kasih. Sama-sama juga, Nanti Kak rencananya Igun. lebarannya di mana? Rencananya Ada jalan-jalan nggak nih? Tadinya kita tuh aku mau pulang kampungan ke Jember. Oke. Terus ternyata Pipi bilang nggak ada kita nggak jadi kita di Jakarta aja. Jadi mungkin keluarga banyak yang datang ke Jakarta. Jadi biasanya di rumah kamu apa di mana? Di Ganti rumah. gantian sih ya biasanya. Iya, cuman tahun ini kayaknya di Cinere ya. Tahun ini. Oh nggak jadi dijual? Kata rumahnya dijual. Ada Iya, iklannya. makanya Pipi bilang ayo dong ke Cinere. nih." Jualin dia, siapa tahu dapat Sebelum sponsor. Kak, kemarin telepon ayo dong, nih sebelum rumah ini dijual kayak emang udah mau Iya jadi. kan Oh, udah dia ada udah di dijual. Instagram. Iya, udah Berapa M? mau- 65. Astagfirullahaladzim. Berapa? Ya Allah. Nggak tahu kan? Berapa itu? Kita lumayan buat lebaran, coy. Sih jadinya 5 biasanya. hitung. Ya lumayan lah kita calling agent-agent ya. Iya, Say. benar-benar. Terima kasih kalian udah mampir ya. Iya, Terima banget ya. Igun. Customer, semoga obrolan Iya. malam hari ini benar-benar menambah suasana dan insight kalian apabila kalian juga mungkin keluarga-keluarga muda ya kan bisa belajar dari pasangan mereka berdua, jangan belajar dari kita ya. Boro-boro. Terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi